Keberadaan uang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam aktivitas ekonomi, uang menjadi alat tukar utama untuk transaksi jual dan beli. Uang adalah alat tukar yang sah dan masih berlaku hingga sekarang. Tiap negara memiliki mata uang sendiri dengan nilai tukar yang berbeda. Seiring dengan perkembangan zaman, uang mengalami banyak perubahan, mulai dari bentuk fisik, logam dan kertas, hingga uang yang disimpan secara digital. Namun, jauh sebelum itu, manusia sama sekali belum mengenal uang. Jadi, manusia memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bergantung hanya pada alam. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan, manusia akan berburu hewan, menangkap ikan, atau memetik buah di hutan. Akan tetapi, populasi manusia yang semakin bertambah menyebabkan kebutuhan semakin meningkat, dan sistem yang hanya bergantung pada alam tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan manusia saat itu. Manusia menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, sehingga mereka berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar barang dengan barang atau barang dengan jasa. Kegiatan pertukaran barang dan jasa ini disebut dengan barter. Contohnya, seseorang menukarkan sekantung ikan kering dengan sekantung beras. Barter merupakan awal sejarah uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Tapi, lama-kelamaan sistem ini ditinggalkan karena memiliki banyak kelemahan, seperti sulitnya untuk mencari orang yang mau menukarkan barangnya dan nilai barang yang ditukar tidak setara. Akibatnya, ditetapkanlah barang dasar yang hampir semua orang miliki sebagai standar pembayaran. Barang dasar tersebut juga mengalami pergeseran, mulai dari garam, teh, biji-bijian, daun tembakau, berubah menjadi hewan ternak, lalu berubah lagi dalam bentuk komoditas pertanian seperti sayuran, gandum, dan tanaman lainnya. Akan tetapi, barang-barang ini tidak praktis untuk dibawa kemana-mana, lalu muncullah cangkang kerang yang digunakan sebagai uang. Cangkang kerang ini adalah kauri yang digunakan untuk waktu yang cukup lama. Sejak awal peradaban Cina dan India, kauri dianggap sebagai barang berharga. Kauri juga dibawa dalam perdagangan ke Afrika. Selanjutnya, orang Eropa juga menggunakan cangkang kerang atau dikenal dengan wampun sebagai mata uang di pasar. Cangkang kerang yang menumpuk terlalu banyak menyebabkan nilainya jatuh, bahkan hilang. Dan setelah itu, mulailah bermunculan uang dalam bentuk logam. Cikal bakal uang logam pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang berada di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut adalah elektrum. Elektrum terbuat dari campuran emas dan perak yang berbentuk seperti kacang polong. Setelah itu, untuk pertama kalinya, uang logam diciptakan oleh Croesus pada tahun 560 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Jenis uang logam ini memiliki nilai berdasarkan bahan pembuatannya. Lama-kelamaan, bahan baku untuk membuat uang logam berupa emas dan perak sangat terbatas, sehingga muncullah ide pembuatan uang kertas yang juga dianggap lebih praktis daripada uang logam. Uang kertas muncul di wilayah Tiongkok pada abad 1 Masehi. Setelah melewati berbagai eksperimen pembuatan kertas, barulah pada masa dinasti Tang berkuasa, ditemukanlah bahan kertas yang tahan lama, yaitu terbuat dari kulit kayu murbei yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Cai Lun. Pada masa ke masa, sejarah penggunaan uang logam dan uang kertas tidak dapat dipisahkan. Saat itu, manusia menggunakan logam emas dan perak sebagai alat tukar. Emas tidak mudah rusak dan memiliki nilai yang tinggi, serta menjadi standar dalam kegiatan perdagangan. Dikarenakan transaksi perdagangan antar negara makin luas, yang menyebabkan keuntungan meningkat, dan secara otomatis juga meningkatkan harta kekayaan, orang-orang memerlukan seseorang atau tempat yang bisa dipercaya untuk menitipkan uang logam mulia tersebut agar dapat menghindari risiko pencurian atau kehilangan. Lalu, terbentuklah tempat-tempat penitipan emas yang menjamin penyimpanan emas dengan aman. Tempat penitipan emas ini mengeluarkan akta berbentuk kertas atau banknote kepada pemilik emas yang bisa ditukarkan kembali dan dapat juga digunakan untuk melakukan transaksi jual beli.
Pada prakteknya, akta berbentuk kertas yang dikeluarkan oleh lembaga swasta ini sama saja dengan uang kertas seperti saat sekarang. Tetapi perbedaannya, saat ini mata uang baik logam maupun kertas diterbitkan oleh bank sentral yang dimiliki oleh negara. Untuk menjaga uang-uang ini dari risiko seperti kerusakan, pencurian, dan juga bisa mempermudah transaksi, maka muncullah cek, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan lain-lain. Teknologi juga menambah bentuk uang menjadi lebih praktis. Uang tersebut adalah uang digital, uang elektronik, uang virtual, atau mata uang kripto. Uang ini dikelola, disimpan, atau dapat ditukar melalui sistem komputer digital atau melalui jaringan internet.